Ini ya, sekarang alhamdulillah saya tadi sudah diperkenalkan sebagai seorang epidemiolog di Puskesmas Serapang. Akhir-akhir ini memang 2 bulan terakhir ini kita sering mendengar epidemiolog. Sebelumnya nggak pernah kedengaran epidemiolog, yang paling kita sering dengar adalah dokter, perawat, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Nah ini epidemiolog ini salah satu juga sekedar informasi bahwa merupakan salah satu jurusan kalau di bawah jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, salah satu jurusannya adalah epidemiolog. Ini banyak membahas tentang penyakit, bagaimana pola penyakit, bagaimana penyebaran penyakit, dan hari ini sangat sering kita dengar tentang epidemiolog itu sendiri. Kita mendengar pandemi, kita mendengar epidemi, kita mendengar kurva epidemiologi. Nah, alhamdulillah dengan adanya wabah ini nama epidemiolog meroket juga. Alhamdulillah. Ya, slide selanjutnya, teman-teman sekalian, slide. Ya, nah ini sedikit kita berbicara tentang COVID ini. Ya awalnya kita dengarnya bahwa COVID ini hanya ada di Wuhan, yang jauh di sana, yang jauh di Cina sana gitu. Kita tidak pernah berpikir bahkan akan sampai ke sini. Bahkan sampai di Sulawesi Selatan pun sekarang sudah banyak. Kita melihat ini sendiri bahwa ternyata secara global itu sudah 4 juta kasus lebih itu konfirmasi COVID. Dengan kasus meninggalnya itu 6,9%. Yang sering kita dengar adalah CFR-nya, case fatality rate. Jadi bagaimana kasus ini bisa membuat orang meninggal. Bagaimana penyakit ini bisa membuat orang meninggal. Jadi dengan 6,9% ini, berarti dalam setiap 100 orang itu akan meninggal 7 orang. Dalam 100 kasus yang terkonfirmasi positif, itu meninggal sebanyak 7 orang. Ini sesuatu yang sangat tinggi gitu. Dibandingkan dengan Indonesia sama juga nih. Indonesia case fatality rate-nya 6,7. Sekarang ini kasus yang kemarin dengan kasus konfirmasi, bahkan kemarin kasus konfirmasi untuk Indonesia sendiri itu mencapai puncak tertinggi gitu. Kemarin itu puncak kasusnya sebanyak 689. Ini belum kita bisa mengatakan puncak sih, tapi kita melihat bahwa ini ternyata kasus yang terbanyak selama ini gitu. Sampai saat ini inilah jumlah penambahan kasus yang paling banyak, yaitu sebanyak 689. Nah, jika kita melihat secara Asia Tenggara, regional Asia Tenggara, itu kasusnya sebanyak 110.000 dengan kasus meninggal 3.700. Dengan kasus meninggal 3.700 ini berarti kita Indonesia menyumbang 30% dari kasus yang meninggal di Asia Tenggara. Ini kasus yang sangat banyak gitu. Sedangkan di CFR-nya sendiri di Asia Tenggara itu 3,4%, sedangkan kita di Indonesia ada 6,7%. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tinggi dan perlu kita perhatikan gitu, dan perlu kita waspadai tentang penyakit ini. Bahkan di dalam global sendiri mengatakan bahwa risiko globalnya ini sangat tinggi. Ini risiko global penyakit COVID-19 ini itu merupakan risiko global yang sangat tinggi. Nah, untuk kesembuhan sendiri kita sangat bersyukur bahwa angka kesembuhannya sudah mulai meningkat, yaitu 21,3%. Walaupun kita melihat bahwa kasus dalam perawatannya masih tinggi juga, sebanyak 11.000. Nah, jumlah ODP dan PDP-nya pun semakin hari semakin meningkat. Ini yang harus kita waspadai terhadap perkembangan kasus ini. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk Sulsel sendiri, untuk Sulsel sendiri update Rabu 13 Mei 2020, karena biasanya kalau untuk update data ini dari alur datanya itu adalah data yang pertama keluar adalah data dari pusat. Jadi biasanya kalau kita di Sulawesi Selatan atau di Sidrap itu kita biasanya datanya kurang lebih jam 4:30 baru muncul konferensi persnya dari pusat. Setelah kalau dari pusat baru keluar data dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Setelah itu baru keluar dari data dari kabupaten. Jadi mekanisme pengeluaran datanya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa ternyata untuk Sulsel sendiri kasusnya juga sudah banyak. 801 positif COVID-19 itu per Rabu 13 Mei 2020. Ini secara nasional Sulsel menempati urutan kelima. Setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten. Itu Sulsel menempati urutan yang kelima. Bahkan kalau untuk Indonesia Timur sendiri, Sulsel itu menempati posisi pertama. Jadi ini sesuatu yang harus kita tetap waspadai terhadap penyebaran ini. Bahkan sangat terkenal Sulsel dari yang klaster gua kemarin itu sangat terkenal sekali di Indonesia. Bagaimana klaster gua bisa memberikan dampak yang begitu banyak terhadap perkembangan penyebaran virus ini di Indonesia. Karena kan kita sempat melihat kemarin bagaimana berkumpulnya orang di goa yang begitu banyak dan ternyata pada saat pulang membawa virus itu sendiri. Untuk lokal, dari informasi dari data pusat sendiri mengatakan bahwa untuk saat ini untuk Sulawesi Selatan 3 daerah yang sudah tertransmisi lokal, yaitu Makassar, Goa, dan Maros. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah ini, makanya sangat ditekankan untuk isolasi mandiri, yaitu daerah Maros, Makassar, dan Goa. Makanya sekarang juga teman-teman di puskesmas itu setiap pendatang akan didata gitu untuk menghindari terjadinya penyakit yang COVID ini. Jadi jika ada teman-teman atau mungkin tetangga yang pendatang berasal dari di luar kabupaten itu sendiri atau berasal dari luar daerah, maka hendaknya dilaporkan secepatnya, apakah di desa ataupun di pelayanan FKTP tersendiri atau puskesmas itu sendiri. Karena ini untuk dilakukan pemantauan terhadap pendatang. Karena kita takutnya jangan sampai ada yang pendatang terus tidak kelihatan dan ternyata membawa virus itu sendiri. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Bahkan kemarin yang tertinggi kemarin itu yang tiba-tiba naik juga ini adalah Luwu Timur dan Luwu Utara. Ternyata setelah dipelajari juga untuk Luwu Timur dan Luwu Utara itu adalah klaster dari pesantren Temboro yang dari Jawa. Jadi anak-anak santri yang pulang dari sana ternyata terinfeksi virus COVID itu sendiri. Dan bahkan ada kasusnya bahwa ternyata yang positif bidannya. Jadi petugas kesehatan terkena positif virus COVID. Ya coba kita bayangkan tuh berapa orang yang sudah bersentuhan dengan bidan, berapa orang sudah berkoordinasi dengan itu dan harusnya menjadi dipantau. Ya dilanjut, next. Nah ini kita bisa melihat ya. Untuk Sulsel ya. Untuk Sulsel sendiri kita bisa melihat bahwa ternyata laki-laki lebih banyak yang terkena COVID dibandingkan dengan perempuan. Berarti ini bisa dalam artian mobilitasnya laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Atau bisa juga diartikan bahwa kepatuhan perempuan terhadap protokolernya COVID ini itu lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki. Jika kita melihat dari persentase umur positif ini. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata yang banyak kena adalah mereka yang usianya produktif. Umur antara 21 sampai 30 tahun, umur 21 sampai 50 tahun, itu mereka yang rata-rata positif. Bahkan laki-lakinya umur 10 sampai 20 tahun itu 60% lebih itu menderita COVID. Jadi ini yang laki-laki, yang anak muda mungkin bisa warning lah untuk ya karena ya biasanya laki-laki merasa saya sehat, saya kuat, saya gampang keluar kemana saja, bisa naik motor, naik apa.
ngabuburit lah di jalan di mana, balap sepeda dan sebagainya, karena merasa kuat gitu. Padahal kadang nggak merasa bahwa ternyata dia carrier di dalam tubuhnya ternyata sudah ada virus. Itulah yang harus kita waspadai. Nah, lanjut. Nah, ternyata masalah kesehatan ternyata kita sudah mengalami namanya triple burden. Jadi di kesehatan kita sendiri untuk Indonesia ini kita mengalami 3 beban. Yang pertama itu adalah pinere, penyakit emerging, penyakit. Jadi penyakit emerging ini ya seperti ini sekarang, corona, COVID. Kita belum siap terhadap tiba-tiba soal COVID. SDM-nya kita nggak kuat, peralatan sakit nggak sanggup. Nah, kita mendapatnya seperti ini. Sebelumnya kita mengalami flu burung, influenza. Itu sempat sebelumnya juga kita mendapatkan namanya new emerging. Nah, beban yang kedua adalah penyakit infeksi. Penyakit menular belum teratasi. Penyakit di sekitarnya kita itu belum teratasi. Penyakit menular. Misalnya DBD, banyak tuh DBD sekarang belum bisa diatasi gitu. Belum bisa diatasi. Banyak penyakit-penyakit menular lain mata itu meningkat. Penyakitnya justru juga kita belum menyelesaikan 2 ini, ternyata ada penyakit yang tidak menular yang justru lebih parah lagi gitu. Apa yang menjadi misalnya penyakit yang menular itu apa gitu? Yang meningkat penyakit tidak menular. Yang pertama adalah stroke, hipertensi, obesitas. Ini tidak menular, tapi banyak di masyarakat. Jika kita melihat di 10 penyakit terbesar di puskesmas, itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Bahkan KLL, kejadian kecelakaan lalu lintas, itu pun sekarang juga sudah menduduki 10 besar penyakit. Jadi ini yang harus menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Ya butuh kerjasama semua pihak. Jadi masalah kesehatan ini bukan hanya masalah bahwa kesehatan hanyalah milik orang kesehatan saja. Kesehatan hanyalah milik Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau puskesmas. Masalah kesehatan adalah masalah semua elemen masyarakat. Alhamdulillah, ternyata dalam setiap masalah-masalah kesehatan tersebut yang telah kita dapatkan tadi, Islam, insya Allah agama ini agama sangat mulia yang paripurna. Kita juga memberikan perhatian terhadap kesehatan. Jadi karena kata merupakan salah satu unsur penunjang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu tidak bisa akan ada. Ini subhanallah, Islam sangat memperhatikan namanya kesehatan. Nah, inilah kita akan menyinggung sedikit tentang iman dan imun. Nah, Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Fi Usul Al-Ahkam mengatakan bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Jadi agama kita ini adalah untuk menjaga ini, gitu. Menjaga agama kita, menjaga jiwanya kita, menjaga akalnya kita, menjaga jasmaninya kita, harta dan keturunan pun dijaga dengan adanya agama ini. Jadi ini bagaimana pentingnya tentang kesehatan. Islam sangat mementingkan namanya kesehatan. Karena di dalam hadisnya sendiri katakan bahwa muslim yang kuat lebih dicintai Allah dibandingkan dengan muslim yang lemah. Jadi orang yang kuat pasti bisa mengemban lebih banyak amanah, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan pada saat orang sehat dibandingkan dengan orang yang sakit. Ini kesehatan jasmani. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jasmani. Islam kita ini jaga namanya jasmani.
sangat jasmani. Horor, menjaga kesucian, kebersihan dari semua aspek. Mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan. Saya kira jika kita semua Islam menerapkan menjaga tohara ini, kita tidak akan mendapatkan namanya DBD. Karena kita jaga orang, langkah cuci tangan yang di bahkan WHO, itu sebenarnya kita sudah melakukannya. Setiap sholat kita wudhu, itu adalah kita menjaga kebersihan. Jadi subhanallah nih Islam nih. Yang selama ini mungkin ya memang sebaiknya mungkin kita diajar lagi untuk cuci tangan. Mungkin selama ini kita cuci tangan, kalau mau makan bukan cuci tangan, tapi membasuh tangan. Karena cuci tangan yang benar adalah cuci tangan di air yang mengalir. Nah, kalau kita kan di kobokan biasanya. Kobokan itu membasahi tangan, bukan cuci tangan, tapi membasahi tangan. Nah, ini mungkin juga nanti akan menjadi the new habit gitu. Dengan adanya Quran ini akan muncul the new habit, ya, habit yang baru gitu. Jadi inilah Islam, kita menjaga tohara, menjaga kesucian dan kebersihan. Kemudian menjaga makanan. Ini jelas nih, bahwa Islam itu halalan toyiban. Jadi, kita makan itu bukan halal dan toyib. Harus duanya. Jadi, kita harus menjaga makanan kita, bahwa makanan kita itu halal dan toyib. Karena ada halal tapi tidak toyib. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu. Ada makanan yang halal tapi buat tubuh kita tidak toyib, tidak baik. Contohnya apa? Bagi penderita DM atau gula, nasi itu adalah halal. Gula itu halal. Yang manis-manis itu halal. Tapi tidak toyib bagi tubuhnya. Nah, makanya dalam makanan ini harusnya bagaimana menjaga supaya makanan kita itu halal dan toyib. Baik dan halal. Nah, olahraga. Di dalam Islam sendiri pun olahraga ini sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah sendiri olahraga yang ditekankan adalah berkuda, memanah, dan berenang. Sudah berapa yang kita kuasai? Memanah itu melalui konsentrasi, berkuda sekarang dianalogikan dengan katanya dengan naik motor, sebagaimana tadi uh, pantunnya moderator ya. Dulu naik kuda, sekarang naik motor. Nah, dan berenang. Dan ternyata ya ini semuanya bagaimana Rasulullah menjaga gitu. Dan Rasulullah memberikan contoh untuk kita menjaga kesehatan. Inilah kesehatan jasmani. Next selanjutnya. Nah, ini jaga diri dan keluarga tentang COVID. Kita lihat apa-apa yang menjadi germasnya gitu. Yang pertama adalah lebih sering cuci tangan. Kita umat Islam sudah sering cuci tangan, itu minimal 5 kali sehari kita cuci tangan. Ini subhanallah gitu. Apa yang sebenarnya di dalam agama kita itu sudah ada gitu. Dan ternyata sekarang didengung-dengungkan di dalam untuk promosi kesehatan. Konsumsi gizi seimbang. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa halalan toyiban. Di dalam agama pun sudah dijelaskan tentang hal itu. Aktivitas fisik atau senam. Nah ini juga aktivitas fisik tadi olahraga, bagaimana kita olahraga. Nah inilah bahwa ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Memang benar-benar Islam itu mengatakan bahwa ya semuanya mencakup keseluruhannya gitu. Islam itu semua mencakup dan semua diatur di dalam Islam. Semuanya ada. Semuanya ada di sini. Apa yang kalian cari, apa yang kita cari semuanya di dalam Islam itu sendiri. Nah, next selanjutnya. Nah, yang pertama tadi adalah menjaga jasmani. Nah, sekarang adalah menjaga kesehatan rohani. Bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita? Kalau yang tadi adalah menjaga makan, kemudian menjaga olahraga, kemudian menjaga kebersihan. Nah, sekarang bagaimana menjaga kesehatan rohani kita? Nah, tentunya ini semuanya adalah terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada saat kita mengatakan iman, yakin, ya berarti kita yakin Islam ini gitu. Kita meyakini, kita mengimani gitu. Nah, gimana menjaga kesehatan rohaninya? Next, lanjut. Nah ini, yang pertama yang sekarang kita lakukan tuh. Puasa. Ini sudah 21 Ramadan. 10 malam terakhir di mana Rasulullah mengatakan, ayo kencangkan ikat pinggang kalian. Bagaimana kita meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Karena sadar gitu ya. Rasulullah juga tahu bahwa di akhir-akhir ini banyak manusia yang lengah. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya lockdown ini saya kira juga mungkin dengan kesyukuran dengan adanya wabah ini kita bersyukur bahwa ternyata dulu kalau sekarang, kalau Ramadan tahun lalu, 10 malam terakhir ini yang ramai adalah apa gitu? Mall. Yang ramai mall, yang ramai jalanan, orang mudik dan sebagainya. Sekarang kita di rumah, itu kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira sudah familiar kita dengan Al-Baqarah 183 gitu. Nah, ternyata dengan puasa ini, setelah dengan penelitian, puasa akan membuat sel tubuh bergerak secara lebih efisien. Nah, dengan demikian, maka daya tahan tubuh terhadap bakteri dan virus akan meningkat. Nah, ini setelah diadakan penelitian ternyata seperti ini. Orang berpuasa ternyata daya tubuhnya. Nah, ini tadi kita membahas tentang imun. Orang yang berpuasa ternyata imunitasnya akan meningkat. Karena kenapa? Karena yang tadinya, yang sebelumnya pankreasnya nggak pernah berhenti, lambungnya nggak pernah berhenti, semua yang organ-organ tubuh kita nggak pernah berhenti bekerja, ini sekarang diistirahatkan. Diistirahatkan dari mulai sahur sampai kita buka lagi. Itu istirahat. Mereka istirahat dan melakukan regenerasi sel. Nah, pada saat regenerasi sel seperti ini, ya makalah sel-sel tubuh akan bergerak secara efisien. Akhirnya imunitas kita akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition, ternyata bahwa menahan makanan minum sebagaimana dalam ya kita yang umat Islam ini puasa, bahwa ternyata mengobati beberapa penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Walaupun memang dalam puasa sendiri buat penderita diabetes, itu untuk puasa harus konsultasi sama dokter loh. Karena ada beberapa penderita diabetes yang tidak disarankan untuk puasa. Jadi tetap harus konsultasi dan dokter terhadap penyakit ini. Jadi ini penelitian oleh American Journal gitu. Ternyata puasa itu mengobati beberapa penyakit kronis seperti itu. Lanjut. Nah, di Prancis sendiri bahwa ternyata menahan makanan minum dalam waktu tertentu itu mengurangi tumbuhnya tumor hingga 0. Jadi orang yang rajin puasa itu akan mengurangi tumbuhnya tumor hingga 0. Jika akan ada tumor yang mau tumbuh, itu dengan berpuasa itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan tumbuhnya tumor tersebut. Jadi subhanallah, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sekitar kita yang rajin berpuasa, insya Allah itu badannya sehat, badannya kuat. Bahkan teman-teman yang sudah obesitas mungkin, yang lingkar perutnya lebih 100, paling gampang itu melihat lingkar perut itu. Lingkar perut bagi laki-laki itu 100, bagi perempuan lingkar perutnya itu adalah 90. Lewat dari itu berarti was nih hati-hati obesitas. Nah, ternyata puasa adalah cara yang paling efektif melawan obesitas. Nah, tapi itu tadi dengan syarat apa? Pada saat kita buka itu jangan balas dendam. Karena kadang kita ya kebiasaannya kita kalau buka ya balas dendam. Jadi dirapel. Biasanya kalau pagi makan sarapan, makan siang, ada snack. Itu dirapel pada saat buka semuanya. Jadi nggak ada perubahan. Padahal kan seharusnya pada puasa adalah mengurangi makan tersebut, mengurangi asupan. Itulah yang menyebabkan orang menjadi lebih sehat. Bahkan bisa melawan obesitas. Nah ini nih, yang kemarin sempat viral juga tentang OCD kan, dietnya Deddy Corbuzier ini,
ternyata adalah yang dilihat dari konsep puasa ini. Bagaimana mempuasakan tubuh, bagaimana supaya sel-sel itu bisa berhenti untuk melakukan kerja keras gitu. Karena dalam suatu penelitian dikatakan kalau kita sedang puasa, maka sel-sel tubuh ini akan memakan lemak-lemak. Gitu. Karena kalau kita nggak puasa kan kita makan lagi, akhirnya sel akan memproduksi itu, gitu. Sel akan bekerja untuk itu. Tapi pada saat kita puasa nggak ada masuk makanan, ya maka lemak-lemak inilah yang akan dihancurkan dengan puasa ini. Ya lanjut. Nah ternyata Al-Quran juga gitu. Di dalam surah Al-Isra dikata sendiri bahwa dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, syifa. Dan ini ternyata dalam satu penelitian bahwa hanya dengan mendengarkan dan membaca ayat Al-Quran itu mampu menangkal berbagai penyakit. Subhanallah. Insya Allah, bagaimana mujizatnya Al-Quran. Bahkan dalam satu penelitian di Indonesia sendiri, ternyata orang yang membaca Al-Fatihah dapat menurunkan depresi dan meningkatkan imunitas. Jadi pada saat kita membaca Al-Fatihah, mengetahui maknanya, apa makna Al-Fatihah ini, itu bisa menurunkan depresi dan bisa meningkatkan imunitas. Jadi subhanallah nih. Jadi betul-betul apa yang di dalam keimanannya kita dengan membaca Al-Quran ini itu insya Allah bisa menambah imunitas kita. Lanjut. Nah ini juga salah satu tanda orang beriman adalah berbaik sangka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsmun. Jadi jauhilah kebanyakan buruk sangka atau curiga karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan ternyata suatu penelitian juga mengatakan bahwa itu merupakan kesehatan mental. Jadi stres, depresi, ternyata rentan terhadap penyakit. Jadi kalau kita sering stres ataupun depresi, sering berburuk sangka, ternyata itu bisa menyebabkan penyebaran sel kanker lebih cepat, infeksi lebih cepat. Jadinya ya insya Allah lah dengan adanya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang-orang yang sering berbaik sangka. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah jelaskan bahwa jauhilah buruk sangka tersebut. Karena sebagian ternyata memang dikatakan bahwa sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Ternyata selain dosa, ternyata juga itu membawa penyakit. Bisa membuat berbagai macam penyakit. Ya, next selanjutnya. Nah, ini lagi sabar nih. Sabar dengan keimanannya kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita sebagai orang beriman kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang beriman Bakar sendiri katakan, qalu innalil musibah ya sudah, oh itu ya sabar. Semuanya kembali kepada Allah. Kita adalah milik Allah dan dan Allah. Itu akan memperoleh ketenangan dan keteraman. Nah, suatu penelitian yang dilakukan oleh Khadijah, Siti Khadijah, ini dia meneliti tentang klinik terapi tahajud di Surabaya. Jadi di klinik terapi tahajud ini, jadi dia ada terapi tentang tapi terapinya adalah tahajud. Ternyata dikatakan bahwa ternyata ketenangan itu sendiri terbukti mampu meningkatkan ketahanan tubuh imunologik. Bahkan dapat meningkatkan usia harapan hidup. Jadi subhanallah, ternyata selain kita sabar, itu bisa meningkatkan usia harapan hidup. Dan ternyata sholat tahajud juga bisa meningkatkan imunitas. Jadi apalagi sekarang kan sudah Ramadan nih, 10 malam terakhir, kita untuk dilatih untuk lebih ditingkatkan lagi ke ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih bagaimana supaya bisa sholat tahajud, bisa sholat lail, dan berdoa mudah-mudahan setelah Ramadan bisa dilanjutkan
kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan baik ini, insya Allah, salat tahajud ini. Ya, lanjut. Terakhir, syukur. Nah, ini juga sebagai seorang beriman, ya memang harus bersyukur. Allah sendiri mengatakan ya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka saya akan tambah. Nah, kita ya sebagai manusia fitrahnya memang kurang syukur, kurang bersyukur. Dikasih A mau B, dikasih B mau C, dikasih C mau D. Akhirnya apa? Yang dilihat adalah kekurangan. Kurang. Ini kurang terus. Padahal Allah mengatakan ya kalau kalian bersyukur maka kalian tambah. Syukuri apa yang ada, insya Allah akan bertambah kesyukuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin bertambah. Dan ternyata penelitian 2003-2009 ada hubungan signifikan syukur dengan kesehatan mental. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur berarti ada gangguan mental. Dan orang yang sering bersyukur itu akan mempengaruhi kejiwaannya, gitu, akan mempengaruhi mentalnya. Jadi insya Allah lah. Jadi betul-betul dengan keimanannya kita, dengan rasa syukur ini, insya Allah akan menambah imunitas kita, akan menambah imun kita. Jadi akan menambah keimanan plus menambah imun kita, gitu, insya Allah. Lanjut. Nah ini sebelum saya terakhir ada mungkin yang harus kita tafakuri bersama gitu bahwa di dalam tubuh kita ini ada banyak hal yang harus kita syukuri. Yang pertama nih jantung. Jadi jantung yang kecil itu hanya sebesar telapak tangan itu, kepalan tangan itu ternyata itu berdetaknya 100.000 kali sehari secara otomatis. Tidak ada yang coba berhenti sebentar dulu jantung, itu langsung jantung, langsung step mati. Nggak pernah berhenti. Jantung kita nggak pernah berhenti setiap hari, nggak pernah berhenti. Itu 100.000 kali. Itu sama dengan 1.500 galon darah setiap harinya. Banyak ya, 1.500 galon darah. Itu melalui pembuluh darah. Jadi ini jika diurutkan dari ujung hingga akhir, panjangnya akan cukup untuk mengelilingi bumi pada garis ekuator sebanyak 2 kali. Jadi panjangnya pembuluh darah kita dengan suplai dari jantung ini tuh bisa mengelilingi bumi sebanyak 2 kali pada garis ekuatornya itu. Subhanallah ya. Ini betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan jantung ini. Kecil tapi manfaatnya sangat besar. Lanjut. Nah ini juga mata. Mata kita ternyata kita memiliki mata mampu mendeteksi lebih dari 10 juta warna yang berbeda secara instan. Mata kita ini mampu melihat warna 10 juta warna yang berbeda. Kalau laki-laki, mata warna bagi laki-laki itu hanya merah, kuning, hijau, biru. Kan? Tapi kalau perempuan beda lagi gitu. Ada toska, ada hijau apalah, ada hijau lumut, ada hijau banyak-banyak. Dan ternyata mata itu bisa gitu. Dengan instan, hanya dengan instan saja itu, subhanallah. Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ototnya kita nih, lihat sistem otot kita, begitu banyak otot yang dalam tubuh kita. Ternyata kekuatan daya tariknya jika semuanya bekerja itu setara dengan 25 ton. Itu satu mobil truk itu bisa ditarik gitu dengan ototnya kita nih. 25 ton. Itu banyak tuh. Itu mobil truk itu bisa kita tarik tuh apabila otot kita ini bisa bekerja dengan bersama. Bahkan banyak itu bisa melihat tuh ada yang bisa menarik mobil dan sebagainya. Itu sistem otot kita ini seperti itu. Dan terakhir, nah ini otak kita nih yang harus kita syukuri juga. Bahwa otak kita memiliki 100 miliar sel aktif yang saling membentuk koneksi belajar dengan kecepatan 3 miliar koneksi per detik. Bayangkan coba, 3 miliar koneksinya per detik. Berapa sih kalau kita 3 Mbps ya? Kalau internetnya kita berapa sih? 9 Mbps. Ini 3 miliar koneksinya per detik.
Itu Masya Allah tuh, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan otak kita hanya membutuhkan daya listrik yang setara 10 watt. Kecil itu. Tetapi memiliki kemampuan setara dengan komputer tercanggih saat ini yang disatukan dalam sebuah gedung bertingkat 100. Jadi ada gedung bertingkat 100, semuanya isinya komputer, itu lebih cepat otak kita. Jadi subhanallah, ini nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanan tersebut itu akan menambah keimanannya kita. Dan terakhir, sebagai penutup, iman yang baik, insya Allah imun pasti baik. Jazakallah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi materi dari Kak Taufik. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan reaksi jempol seperti ini. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Sri Wahyuni. Silakan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya yang akan bertanya dulu. Kak, ini terkait dengan saya pernah membaca tentang the law of attraction sama psikosomatis. Jadi psikosomatis itu katanya penyakit yang datang karena kepikiran terus. Ya, jadi apakah COVID-19 ini bisa terjangkit di manusia karena psikosomatis atau itu bukan COVID-19, Kak? Ya, langsung saja ya. Iya, silakan, Kak. Ya, menarik sekali nih. Nah, ini untuk COVID sendiri ini, itu dia bisa menular hanya melalui droplet. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang yang di dalam tubuhnya ada positif, ada virus, dan ada dropletnya, dan masuk ke dalam tubuh kita, itu makanya bisa menular melalui droplet. Dan sampai sekarang masih diketahui bahwa melalui droplet tersebut. Makanya disarankan untuk pakai masker seperti itu, baik yang menderita atau tidak. Nah, mengenai psikosomatis ini itu hanya ya memang kadang orang merasa saya sepertinya kena COVID nih. Kayaknya karena kebawa kepikirannya kita. Akhirnya terbawa-bawa, bahkan hanya terbawa dalam mimpi atau mungkin terbawa seakan-akan batuk sedikit, saya kayaknya COVID nih. Karena perasaan yang takut yang berlebihan. Bahkan di dalam kajian-kajian sekarang, banyak penelitian-penelitian menunjukkan bahwa ternyata banyak orang stres gara-gara COVID ini. Bahkan beberapa pasien datang ke dokter, itu sebenarnya tidak memiliki gejala tersebut. Tapi kan itu tadi, hanya perasaan kayaknya saya kena flu, saya demam. Ternyata pada saat ke dokter nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi hanya dalam pikirnya kita gitu, asimptomatik ini penyakit yang hanya sekedar ya kayaknya saya seperti ini. Untuk COVID sendiri itu hanya untuk saat ini itu melalui droplet. Jadi kalau nggak dropletnya, nggak pernah bersentuhan dengan bicara langsung dengan seseorang yang ada virusnya, itu nggak akan tertular oleh COVID tersebut. Makanya physical distancing-nya kan jaraknya 1-2 meter. Karena setelah dilakukan penelitian, memang pada saat jarak 1 meter 2 meter lebih itu droplet itu akan turun. Jadi akan ke bawah. Jadi nggak sempat terhirup oleh kita seperti itu. Jadi memang banyak kasus-kasus yang di laporannya dokter bahwa banyak yang merasa terkena COVID, walaupun tidak secara gejala nggak ada sama sekali. Nah ini juga penting sebenarnya untuk kalau kita dalam wabah sekarang ini sebenarnya kita harusnya merasa semua terkena COVID. Karena kenapa? Pada saat kita merasa bahwa kita semua kena COVID, maka kita akan menjaga interaksi dengan orang lain.
di saat pandemi seperti ini. Jadi pada saat kita merasa, oh saya kayaknya positif deh, kayaknya saya ada gejala nih, otomatis kita akan memperbaiki imunitas, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, untuk keluar akan dibatasi, interaksi akan selalu pakai masker, jadi lebih terjaga gitu. Jadi asumsinya sekarang adalah kita mengasumsikan semua orang positif sampai ada bukti bahwa dia negatif. Itu persepsi yang harus kita pakai pada saat wabah seperti ini. Jadi kita asumsikan semua orang positif. Kecuali kalau hal-hal yang normal ya, ini kan di luar normal wabah seperti ini. Jadi kita bisa lebih hati-hati terhadap hal itu. Saya kira demikian, Man. Siap, Kak. Kak, terkait dengan the law of attraction, apa yang kita pikirkan akan didengar alam dan kemungkinan besar akan terjadi. Apakah penyembuhan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan sugesti-sugesti positif atau dengan kata lain the law of attraction tersebut, Kak? Ya, sekarang ini memang sampai sekarang belum ada vaksin tentang COVID. Jadi ya yang di masyarakat, yang pasien-pasien COVID pun yang ada di rumah sakit adalah bagaimana memperbaiki nutrisinya, memperbaiki imunitasnya, dan obat-obat yang diberikan pun untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi belum ada obatnya, sampai sekarang pun belum ditemukan obat atau vaksin terhadap COVID tersebut. Ya makanya memang dibutuhkan banyak, ya semuanya sekarang masih bereksperimen gitu, bagaimana mencari obat tersebut. Bahkan kalau kita mendengarkan beberapa penuturannya bahwa hanya dengan motivasi dirinya sendiri bahwa mereka bisa sehat, saya bisa kuat, ternyata bisa sembuh gitu. Beberapa pasien seperti itu. Beberapa pasien yang sembuh COVID, dia mensugesti dirinya bahwa saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh, saya bisa sehat. Bahkan dalam magnet rezeki, ada beberapa kajian magnet rezeki, bahkan penderita COVID itu hanya diminta istighfar, terus membaca Al-Quran, tentunya dengan memperbaiki intake-nya ya, dengan memperbaiki nutrisi, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ternyata bisa sembuh. Dan respon orang terhadap virus ini kan beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Dalam satu hal tertentu mungkin bisa terhadap si A, tapi si B enggak. Tapi intinya adalah bagaimana memperbaiki imunitas, karena virus ini adalah menggerogoti imunitasnya kita, seperti itu. Wallahu alam. Ya, makasih, Kak. Teman-teman yang mengalami gangguan jaringan bisa mengajukan pertanyaannya lewat chat. Atau mungkin ada dari teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Kak Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih materinya Kak Taufik, sangat mengedukasi. Jadi yang saya mau tanyakan sini Kak, cuma hanya sebagai penguatan edukasi. Apakah betul Kak yang kemarin yang ada berita yang tentang mantan rektornya Unhas yang katanya terpapar terus entah bertanya valid atau tidak menggunakan terapi Al-Quran apa? Yang katanya terapinya dengan membaca Al-Quran, jadi hingga pada saat masa karantina akhirnya sembuh katanya. Ya. Begitu Kak. Jadi pertanyaan Kak itu Kak, apakah memang terapi Al-Quran sangat mendukung untuk penanggulangan teman-teman yang kena corona itu Kak? Ya. Betul. Jadi ini langsung saya jawab ya. Ya, Teguh ini memang sempat juga karena ini saja berteman dengan yang memberikan terapi dan itu dibenarkan gitu. Bahwa memang mantan rektor UNAS ini diterapi dengan metode Al-Quran. Jadi istilahnya garputala gitu. Istilahnya garputala Al-Quran. Jadi garputala Al-Quran itu begini. Jadi kita
sholat, istighfar, kemudian membaca Al-Quran, dan kita membuka Al-Quran secara acak. Dan itu bukan hanya penyakit saja, misalnya kita punya masalah atau punya apapun, kita ingin bertanya kepada Al-Quran. Karena kan Al-Quran itu obat semuanya, ada semua di dalamnya kan. Jadi dibuka secara acak Al-Qurannya, didapatlah di situ. Nah, ternyata setelah didapatnya situ, ternyata di situ ada apa-apa yang harus dilakukan gitu. Apa-apa yang harus dilakukan si pasien tersebut. Dan itu bisa. Karena kan kita tahu juga memang bahwa Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Dan memang kemujizatan Al-Quran seperti itu. Insya Allah itu. Tapi satu sisi memang harus bahwa intake-nya kita, makanan dalam tubuh kita itu memang harusnya juga diperhatikan. Bagaimana makanan yang masuk, nutrisi yang masuk, vitamin yang masuk harus diperhatikan juga. Jadi seperti itu, Teguh. Ini tetangga saya nih, Teguh nih. Bagaimana Kak Teguh, apakah sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke Kak, makasih jawabannya, sangat menguatkan. Ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Sri Wahyuni. Pertanyaan seperti ini. Begini Kak, seperti yang saya pahami bahwa iman merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan dan perbuatan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Kak cara menanggapi ketika kita hidup di tengah mayoritas non-Muslim, di mana lokasi tersebut tidak ada masjid dan lain-lain. Sedangkan kita selalu mendapatkan undangan yang bersifat perayaan orang non-Muslim. Ya, silakan. Ini pertanyaannya terkait dengan iman. Masya Allah. Kayaknya yang lebih bisa menjawab ini nih Ustaz Zulkifli Rahman nih. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ya, memang iman itu adalah ya dibenarkan di hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan tindakan perbuatan. Nah, bagaimana kalau kita berada di minoritas, nggak ada masjid? Ya tidak mungkin kan, nggak ada masjid, nggak mungkin kita ke gereja untuk sholat kan. Nah, pada saat kita berada di minoritas, maka yang lebih dipentingkan adalah hablum minannasnya. Justru kita pada saat berada di minoritas, itu biasanya keimanannya kita kepada Allah itu lebih kuat gitu. Kedekatannya kita kepada Allah itu lebih kuat karena kita minoritas. Justru dari sinilah, pada saat kita berada di minoritas, disinilah tanggung jawab kita untuk memperlihatkan bahwa Islam seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Hablum minannasnya harus lebih baik lagi gitu. Silaturahimnya harus lebih bagus lagi. Nah, bagaimana dengan selalu mendapatkan undangan gitu, bersifat perayaan orang non muslim. Nah, undangan hablum minannas selama tidak menyentuh namanya akidah itu boleh saja. Itu bukan sesuatu yang harus dihindari gitu. Yang permasalahannya adalah pada saat kita menghadiri perayaannya, ya misalnya ikut Natalan, mungkin ya, atau mungkin makan babi yang jelas-jelas sudah diharamkan, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang seharusnya tidak, yang bisa menyebabkan akidah kita menjadi luntur. Nah, seperti itu. Jadi, justru kita berada di minoritas itu justru kita sebagai umat Islam bisa lebih memperlihatkan bahwa Islam seperti ini. Bahkan kita juga bisa memperlihatkan bahwa aturan-aturan Islam seperti ini. Mungkin teman kita sering mengajak mungkin kegiatannya karena mereka belum paham bahwa kita nggak boleh ke sini, nggak boleh seperti ini. Karena mereka nggak ngerti. Jadi tugasnya kita adalah memahamkan mereka, memberitahukan apa sih yang aturan-aturan dalam Islam. Bahkan ada suatu kisah teman kita, ada seorang Muslim di negeri barat sana yang minoritas, dia tinggal di kosan. Apa yang dilakukan? Karena di samping kiri kanan adalah non Muslim, yang dilakukan adalah pada saat dia makan,
selalu memberikan makanan yang lebih. Jadi selalu dibagikan ke tetangganya gitu. Lantas orang muslim ini bertanya, "Kenapa kamu bagikan ke saya makanan? Saya kan tidak kenal kamu, saya tidak tahu kamu siapa." Apa yang dikatakan orang muslim tersebut bahwa ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah buat kami bahwa kami harus berbaik kepada tetangga. Harus bagaimana berlaku baik terhadap tetangga. Nah, dan ternyata tidak menutup kemungkinan orang tersebut mendapat hidayah dengan sifatnya kita. Jadi subhanallah, dengan seperti ini saya kira tidak ada bahwa kita berada minoritas lantas kita tidak berdakwah, atau mungkin kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi dengan adanya minoritas justru insya Allah saya yakin kalau kita berada di minoritas itu kita akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sempat saya rasakan waktu sempat jalan-jalan ke Jepang, itu kita minoritas di sana itu. Untuk sholat pun nggak ada masjid, susah cari masjidnya. Akhirnya kita sholatnya di mana? Sholatnya di taman, sholatnya di pinggir sungai. Dan itu justru menambah, ya Allah ternyata nikmatnya ya di Indonesia itu begitu banyak masjid. Begitu banyak nikmat di Indonesia, bisa ketemu dengan sesama muslim banyak gitu. Banyak orang pakai jilbab di Indonesia. Pas kita berada di minoritas itu kita nggak mendapatkan seperti itu. Jadi ya seperti itu ya, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi jika kita mendapat undangan, menghadiri undangan itu adalah kewajiban. Selama itu tadi, selama tidak mengandung unsur kita melanggar akidah gitu, atau unsur-unsur yang membuat akidah kita luntur atau keimanan kita berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Taufik, dan sudah ada balasan dari Kak Sri Wahyuni. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, Kak Wawan Gunawan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Kak. Bismillah. Menarik sekali Kak, sebetulnya pemaparannya hari ini sangat ilmiah dan sangat relevan dengan agama kita, dan saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata banyak referensi-referensi kesehatan yang dimunculkan yang bersumber dari Al-Quran atau agama kita sendiri. Nah, pertanyaannya Kak, kemarin saya sempat dengar bahwa ternyata ada beberapa olahraga juga yang justru bisa menurunkan imun kita. Nah, pertama, apakah memang benar demikian? Ada olahraga yang justru menurunkan imunitas kita. Yang kedua, jika memang benar, lantas olahraga apa yang mungkin menjadi rekomendasi dari kesehatan sendiri untuk kemudian kita bisa menjaga imun ini? Itu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih, menarik sekali. Bahkan kadang kita mendengar orang sementara olahraga meninggal. Sementara main, kan beberapa artis juga kan tiba-tiba olahraga meninggal. Nah, sebenarnya gini, makanya olahraga itu prinsipnya adalah yang pertama baik, yang kedua benar, dan ketiga teratur. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui sebenarnya kapasitasnya kita untuk olahraga seperti apa gitu. Jadi ada pengukuran sebenarnya fitnya kita seperti apa. Sekarang banyak aplikasi bisa kita dapatkan, aplikasi itu banyak. Itu pengukuran bagaimana tingkat ketahanan tubuhnya kita gitu. Kita bisanya olahraganya tipe apa gitu. Jangan sampai kita hanya untuk saat sekarang ini tubuh kita hanya bisa olahraga jalan kaki. Tapi kita paksa untuk renang. Nah ini berarti tidak benar. Jadi makanya harus baik dan benar dan teratur. Jadi itu olahraga seperti itu. Kenapa ada banyak kasus-kasus misalnya sementara olahraga meninggal? Karena salah satu penyebabnya seperti ini gitu. Sebenarnya olahraga yang pas untuk dia adalah misalkan adalah lari kecil. Tapi ternyata yang dilakukan adalah
olahraga aerobik yang lebih lebih besar energi yang diperlukan. Jadi seperti itu. Jadi selain baik, benar, dan teratur olahraga. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat olahraga itu harus teratur. Jadi nggak olahraga hari ini, besok 1 bulan kemudian enggak. Atau kadang kita lagi semangat olahraga, akhirnya 1 bulan olahraga terus selama 1 hari full. Tapi 1 bulan nggak olahraga lagi, nah itu nggak bagus juga. Yang bagus adalah teratur. Bahkan di dalam Islam sendiri, kita sendiri sebenarnya 5 kali sehari sebenarnya kita olahraga dengan sholat. Kalau kita sholatnya khusyuk, sholatnya benar, sebenarnya itu kita olahraga. Tapi niatnya sholat ya, bukan niatnya olahraga. Cobalah kita nih. Kalau kita ruku dengan baik, itu insya Allah itu seluruh urat-urat kita, otot-otot kita akan tertarik. Pada saat bayangkan ya, kalau sholatnya Rasulullah saja kan yang ini sudah 2 juz, 3 juz saat berdiri, dan ternyata lama sujud dan lama rukunya sama segitu lamanya gitu. Nah ini insya Allah nih. Jadi sekali lagi olahraga itu penting, itu sangat penting buat kesehatan tubuh kita. Tapi itu tadi harus baik, benar, dan teratur. Jadi harus tahu juga nih tingkat kita ini seperti apa, tubuh kita ini seperti apa, jantung kita ini seperti apa. Banyak kok aplikasinya bisa kita dapatkan. Itu salah satunya adalah kita olahraga selama kurang lebih 600 meter, 1.600, Wallahualam saya lupa ada berapa kilometer itu kita lari. Nggak boleh berhenti. Nanti di situ dihitung, oh ternyata kemampuannya kita untuk olahraga tipe ini. Jadi insya Allah seperti itu. Banyak kok di literaturnya di internet, insya Allah. Wallahualam bisa seperti itu. Ya, bagaimana dengan Kak Wawan, apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Ya, baik, jelas sekali Kak. Terima kasih. Ya teman-teman, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan Kak Wawan, maka kita akhiri pertemuan ngabuburit hari ini. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 17:16. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu dalam agama Islam pada dasarnya sudah dijelaskan akan wabah, dan kita pun sudah dijelaskan tentang menjaga kesehatan. Salah satunya dengan menjaga tohorah, menjaga kesucian dan kebersihan mulai dari sekujur tubuh, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun lingkungan, serta kita dianjurkan untuk berolahraga. Menjadi hal yang harus kita syukuri yaitu karena semua aspek dalam kehidupan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya dimohon kepada Kak Taufik untuk memberikan closing statement serta menutup dengan doa, Kak. Silakan. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ini 10 malam terakhir, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan dengan 10 malam terakhir ini kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan keimanan tersebut akan menambah imunitas kita, insya Allah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira demikian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Taufik sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi booster dan menjadi pengecas untuk iman kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di acara atau kegiatan mudah manfaat selanjutnya. Jangan bosan-bosan, kita ngebooster bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.